kejadian kehancuran Indonesia nanti itu apa melibatkan semua negara, Mbak Umar? Oh tidak. Untuk saat ini yang diutamakan adalah Nusantara terlebih dahulu. Apabila Nusantara ini telah diluluhlantakan, maka nantinya akan ada yang membangun kembali. Seperti peradaban baru. Peradaban baru? Ya, setelah Nusantara ini maju dan berkembang menjadi negara adidaya yang ditakuti oleh seluruh negara-negara yang ada di muka bumi. Allah, Allah, kita akan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Penuh Usaha Berjagat. Terima kasih untuk semua sedulur Penuh Usaha Berjagat dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada masa berjagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Eki. Dan insyaallah dalam video kali ini karena ada beberapa kejadian atau fenomena alam yang baru-baru ini terjadi di akhir tahun 2024 ke 2025. Setiap pergantian tahun ini banyak sekali bencana-bencana dan kejadian yang aneh ya. Mungkin ini beritanya sudah hampir 1 bulan ya, tapi kejadian lagi di daerah Jawa Tengah, yaitu tentang air di sungai tiba-tiba hilang, tersedot ke bawah, dan juga salah satu telaga yang besar yang dalam airnya hilang, surut, itu di Jawa Tengah, itu di daerah Kebumen kalau tidak salah. Nah ini fenomena ini mungkin karena baru-baru terjadi, jadi banyak perspektif ataupun opini-opini pendapat tentang kejadian-kejadian yang aneh itu, dan banyak orang mengartikan ini adalah tanda-tanda yang tidak biasa, akan ada sesuatu kejadian yang istilahnya mungkin tidak biasa. Nah, nanti kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib, sebenarnya airnya hilang ke bawah itu kenapa, apa penyebabnya, dan larinya kemana gitu. Apakah ini memang fenomena alam biasa atau memang ada sebuah pertanda yang mungkin akan pada saat waktunya itu akan muncul itu. Walau alam bisawab. Semoga nanti video ini bisa diambil hikmahnya untuk sedulur pada masa berjagat dan semua masyarakat Indonesia. Dalam video ini benar atau tidaknya kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Eki udah siap? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya dan semua keluarga dengan cinta. Tidak ada fitnah, tidak ada. Dari awal sampai akhir terjaga 9 roh dan 7 suku
suatu perbuatan saja semua terjadi tidak yang terbawa dan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menarik sosok gaib penjaga bumi yang ada di bumi, lapisan berapapun yang diizinkan hadir masuk dalam tubuh mediator, menyesuaikan jasad dan rohani mediator yang diizinkan penghuni bumi, lapis berapapun yang diizinkan oleh beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohaninya. Izin dan dari Sang Yang Nur Cahya Nirwana menyesuaikan energinya, mengetahui kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara ini? Yang diizinkan hadir siapa? Saya Mbah Amar Gentar. Mbah Amar Gentar ini golongan apa? Sosok naga. Oh, pantesan ini ya, Mbah Amar bisa menyesuaikan ke dalam jasad manusia, saudara kami. Oh ya, disesuaikan. Assalamualaikum. Semua apa yang kita tidak termasuk dari Allah sampai Alhamdulillah. Mohon maaf Mbah Amar jika kami mengganggu waktu Mbah Amar. Kenapa dengan wadahnya? Tidak ada masalah ya, nggak terlalu kecil ya. Mbah Amar, sosok naga ini kan besar. Saya menyesuaikan cantik kecil di badan orang ini. Oh, alhamdulillah. Walaupun berbentuk naga tadi. Kalau Mbah Amar, kalau boleh tahu Mbah Amar, kalau besarnya sebesar apa Mbah Amar kalau di alam manusia? Seperti saya, besarnya seperti gunung yang ada di Nusantara ini. Gunung yang terbesar di Nusantara ini? Tidak, gunung-gunung yang ada di Nusantara saja. Oh, yang terbesar. Oh, badannya segitu, panjangnya? Ya, melebihi 3 gunung. Oh, melebihi 3 gunung. Oh, besar sekali. Iya, saya kira mungkin banyak manusia yang mengatakan sosok naga itu hanya ada di televisi ya, hanya mitos. Banyak dari golongan kami masih ada dan menjaga tugasnya masing-masing. Oh, memang ada ya seperti itu ya Mbah Amar ya. Kalau Mbah Amar ini dari bumi lapisan berapa? Ketiga. Oh ya, terima kasih Mbak Amar sudah mau hadir ke sini. Kami tidak mengganggu waktu Mbak Amar dan tugas Mbak Amar? Tidak. Alhamdulillah. Mbak Amar sudah muslim ya? Sudah. Alhamdulillah. Saya mengikuti Raja Brawijaya V. Raja siapa? Raja Brawijaya V.
Mbah Amar dimuslimkan oleh beliau. Apa beliau bertugas di Bumi Lapis 3 tadi? Suka salam buat beliau, mohon maaf kalau kami mengganggu alam bawah. Mungkin karena kami ada sedikit ingin yang kami ketahui, mungkin juga tidak lama Mbah Amar, karena saat ini di alam kami, di alam manusia ini, di Indonesia khususnya, ini banyak air yang tiba-tiba hilang Mbah Amar, masuk ke bumi, selat-selat bumi itu. Betul sekali. Itu disimpan, dikumpulkan, yang nantinya akan dikeluarkan kembali pada waktunya. Nanti akan muncul kembali ya. Disimpan kenapa Mbah Amar? Ada rencana apa kok sampai air disimpan di bawah itu? Untuk memperbesar tekanan dari bawah. Memperbesar tekanan ke atas, maka air pun akan meluap ke segala arah. Maksudnya nanti pas muncul itu tapi dengan tekanan tinggi. Betul. Nah itu nanti membahayakan manusia, Mbah? Itu dah bukan ranah kami. Kami nantinya kalau disuruh untuk menjalankan tugas ini, yaitu melepas air yang telah kami simpan, maka air itu akan meluap ke segala arah di daratan dan menghancurkan rumah-rumah dan jalanan-jalanan yang rusak nantinya akan lebih banyak di tiap daerah-daerah. Astagfirullah. Karena dari perilaku manusia yang mempercepat turunnya bencana ini. Astagfirullahaladzim. Jadi air itu disimpan dan nanti akan muncul dengan tekanan yang tinggi sehingga Allahu Akbar ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Mbak Amar kalau saya tidak mengetahui. Kami kira hanya ini hilang kemana, apa ada lubangnya di bawah. Termasuk yang di sungai yang di sekitar Jawa Timur itu, yang di sungai yang di Blitar, sama itu hilang juga satu sungai itu. Kalau daerah sana itu bukan ranah saya untuk berbicara. Beda lagi. Mbak Amar posisinya hanya di Jawa Tengah saja. Harus ini di daerah Jawa Tengah, semoga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar ya. Tapi Mbah Amar ini kehidupan di Bumi Lapis 3 nanti sumpama airnya dikumpulkan, apa nunggu perintah, apa sudah cukup airnya ini? Air ini sebetulnya sudah cukup. Namun apabila perintah itu masih diteruskan untuk menyimpan air di dasar bumi, maka kami akan terus mengumpulkannya. Mbah Amar ini mendapat perintah. Siapa yang memberi perintah? Dari para aulia di atas langit yang diturunkan kepada raja-raja Nusantara. Dan
Raja Prabu Betul Brawijaya V. Oh, berarti Anda sering bertemu dengan beliau. Ya. Berarti perintah ini langsung dari beliau. Beliau itu, apa Anda ikut juga ke langit sana untuk tidak? Tidak. Oh, Itu bukan ranah kami. iya. Allahu Akbar, subhanallah. Semoga seumpama Mbah tahu nggak, biar kondisinya tidak membahayakan atau biar kembali normal lagi. Oh, mungkin manusianya ya. Tidak bisa. Iya. Memang sudah waktunya semakin dekat. Karena banyak manusia yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Astagfirullahaladzim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cepat akan menurunkan azabnya di setiap daerah-daerah. Dan lebih cepat Nusantara ini dilululantakkan semuanya, maka akan semakin cepat juga dibuka semuanya yang tertutup, yang gaib pun semuanya dibuka oleh Yang Maha Kuasa. Ada yang tertutup dan terbuka itu maksudnya bagaimana? Semua hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia, Ya. termasuk semuanya keilmuan-keilmuan yang dulunya ditutup selama ini, termasuk peninggalan-peninggalan dari raja-raja Nusantara yang selama ini ditutup, belum dibuka. Nanti pada waktunya, setelah Nusantara ini dilululantakkan semuanya dari perilaku manusia saat ini, dan tanda itu pun sudah semakin mendekati dengan banyaknya bencana yang diturunkan di daerah-daerah, termasuk banyaknya rumah-rumah dan jalanan-jalanan nantinya yang akan semakin rusak diterpa bencana ini. Untuk manusia itu sadar, walaupun bencana ini sudah diturunkan, namun masih banyak manusia itu yang membuat kerusakan dan kemaksiatan yang merajalela di daerah Nusantara ini. Iya, kami juga menyadari itu. Mungkin ya karena ini adalah teguran dari atas sana, berarti suatu nanti Nusantara ini akan mengalami kehancuran. Betul sekali. Tapi di balik itu akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan dibuka. Dibuka semuanya oleh manusia pilihan yang nantinya dari golongan kami pun yang ada di alam gaib pun semuanya patuh dan tunduk kepada beliau. Golongan bangsa jin, semua alam jin tunduk. Semua alam di muka bumi ini, termasuk alam kayangan pun, semuanya sudah patuh kepada beliau. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Apa Mbah Amar pernah bertemu dengan beliau? Pernah. Hanya sebatas melihat secara kilat.
kedepannya kita semua bisa bersiap-siap menghadapi itu semua. Allahu Akbar. Kalau memang Mbah Omar melihat sedemikian rupa alam jin semua alam kayangan akan tunduk sama sosok manusia yang Mbah Omar pernah lihat, apakah beliau ini saat ini sudah ada di bumi? Sudah. Beliau sedang digembleng oleh Yang Maha Kuasa dengan tingkatan tirakat yang tinggi dan belum dibuka untuk umum. Iya, saya paham. Ya. Semoga banyak manusia yang sadar tentang hal itu, Mbah Omar. Kalau seumpama kejadian kehancuran Indonesia nanti, itu apa melibatkan semua negara, Mbah Omar? Oh tidak. Untuk saat ini yang diutamakan adalah Nusantara terlebih dahulu. Apabila Nusantara ini telah diluluhlantakkan, maka nantinya akan ada yang membangun kembali seperti peradaban baru. Peradaban baru? Ya, setelah Nusantara ini maju dan berkembang menjadi negara adidaya yang ditakuti oleh seluruh negara-negara yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan menurunkan azab dan bencana ke semua negara-negara, untuk sebagian diluluhlantakkan juga. Oh, subhanallah. Berarti dengan kehancuran Nusantara ini akan menjadi sebuah negara yang akan adidaya, negara misusuar dunia yang ditakuti dengan kepemimpinan seorang manusia pilihan. Memang kami selaku orang Indonesia atau orang Jawa mengenal dengan primbon ataupun ramalan yang ditulis oleh salah satu raja tentang kemunculan Satria Piningit. Terus sekali. Apa sosok beliau yang akan muncul? Ya, karena orang-orang yang menjadi pemimpin Nusantara itu masih memiliki darah Jawa yang kuat, bukan dari golongan-golongan yang mengaku-ngaku itu banyakkan sekarang sebagai habib ataupun orang-orang yang dimuliakan. Iya. Yang datang dari Arab. Betul. Kenapa tidak mereka? Kenapa? Mereka ahli agama dari Arab, jadi sering pakaian-pakaian yang bersorban. Kenapa tidak dari golongan mereka, Mbak? Bangsa Arab itu sangat senang ingin dimuliakan. Dari tata krama bahasa pun sangat kasar. Tidak seperti orang Jawa yang mempunyai tata krama sopan santun dan adab perilakunya, dan memiliki garis keturunan dari sang pemimpin dunia yang diakui ini, yaitu Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti orang Jawa ini ada silsilah garis keturunan pada baginda? Betul.
punya banyak para nabi yang pernah singgah dan menetap di daerah Pulau Jawa. Semasa nabi yang dulunya terdapat bencana banjir bandang. Banjir bandang. Akhirnya nabi itu lekas pergi meninggalkan Nusantara ini. Di zaman Nusantara, di mana pulau-pulau itu masih tersambung dari satu pulau ke pulau yang lain, sebelum terjadi bencana banjir bandang yang ditimpakan kepada kaum nabi itu. Siapa ya yang banjir bandang? Oh, itu dulu ada di dataran Nusantara ini. Karena dia tidak mau mengikuti pemimpin yang mereka selama ini dianggap tidak masuk akal ajarannya. Oh, iya. Iya. Subhanallah. Itu baru sebagian para nabi. Masih banyak nabi-nabi yang meninggalkan benda-benda peninggalan bangunan pada saat dia pernah di Nusantara ini pun. Ya. Tapi kenapa sejarah itu, pengetahuan itu tidak tertulis di sejarah Indonesia, Bang? Tidak. Karena nanti dibukanya pada waktu mendekat. Akhir zaman ini semua baru akan dibuka kebenarannya. Karena kami hanya membiarkan manusia-manusia itu dengan sepengetahuannya dia sendiri. Oh, iya. Supaya banyak manusia seakan-akan benar namun melenceng. Dan itu yang akan membuat kerusakan dan dosa dari ajaran yang dia ajarkan. Astagfirullahaladzim, ya. Antara tersesat dan menyesatkan itu. Ya. Kami baru tahu kalau Indonesia ini, Nusantara ini didatangi oleh para nabi. Ada para nabi yang menetap dan singgah di Nusantara. Oh, ya. Allahu Akbar, subhanallah. Ya. Terus Mbah Omar, menurut Mbah Omar bagaimana tentang hilangnya air yang saat ini? Umat manusia itu baiknya bagaimana agar Mbah Omar itu tetap menjaga saja, tidak menyemburkan airnya itu, biar perintah menyemburkan air itu tidak terlalu kencang, atau ditunda biar manusia itu bagaimana, Mbah Omar? Itu dari perilaku manusia itu sendiri. Oh, iya. Semakin banyak perilaku manusia yang membuat dosa dan kemaksiatan, maka itu pun akan mempercepat saja bencana. Walaupun manusia saat ini sangat sulit untuk diberitahu, itu sudah bukan urusan kalian lagi. Iya. Biarkan cara Allah lah yang
akan menegurnya dengan cara kasar agar cepat Nusantara ini dilululantakan semuanya di setiap daerah-daerah agar semakin cepat peradaban baru itu akan dibangun. Iya. Ya semoga kalau memang itu yang terbaik dan itu sudah keputusan dari atas sana, kami hanya bisa berdoa untuk semuanya, baik kami, agar kami terselamatkan dari bencana itu, dan semoga kami mendapat ridho dari Guru untuk terus berjuang membangun Nusantara ini. Allahu Akbar. Ya. Mungkin pesan Pak Omar, semoga banyak yang mendengar umat manusia sehingga banyak yang sadar, setidaknya bisa mengundur bencana itu. Itu hanya bisa mengundur, betul sekali. Iya. Tapi ketetapan Allah yang sudah tetap pasti akan menjadi sebuah ketetapan. Kami tidak bisa apa-apa. Oh Akbar. Iya Mbak Omar, terima kasih atas informasinya dan nasihatnya. Saya mewakili umat manusia sangat berterima kasih. Semoga ini menjadi cambuk bagi kami agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Mbah Omar, kalau di Bumi Lapisan 3 ini, Mbah Omar sama saya ada beberapa ya yang ada di Bumi Lapisan Bumi 3 ini. Selain golongan Mbah Omar dari bangsa naga ini. Banyak. Dari Mahapati Gajah Mada pun masih juga Subhanallah. ke sana karena beliaulah yang memimpin para dedemit dan siluman Di Bumi Lapis 3 Mahapati Gajah Mada. Subhanallah. Ya, sampaikan salam saya kepada beliau jika Mbah Omar nanti bertemu dengan beliau. Sampaikan salam saya. Mungkin salah satu penggemar beliau dalam kisah-kisah beliau. Semoga salam saya diterima oleh beliau. Iya. Mungkin itu saja Mbah Omar. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika kami tidak sopan, dan mohon maaf sekali lagi jika kami mengganggu waktu Mbah Omar. Saya mohon maaf sekali lagi Mbah Omar. Ya mungkin itu saja. saya undur diri. Iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang dikatakan oleh bangsa jin mau benar mau salah, tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian hilangnya beberapa di tempat air yang hilang di telaga, khususnya dari Jawa Tengah, yang tiba-tiba hilang masuk ke dalam bumi, ternyata ini dikumpulkan. Keterangan bangsa jin tadi dikumpulkan, dan ini nanti akan dimunculkan kembali dengan tekanan yang sangat luar biasa, dan pasti akan menimbulkan beberapa kerusakan. Walau alam, saya tidak berani menyimpulkan suatu saat akan seperti ini tidak. Semuanya atas izin Allah. Dan kalau memang benar akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, alangkah baiknya kita mempersiapkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah wawasan agar kita mau kembali ke jalan Allah. Syukur tidak terjadi apa-apa. Walaupun terjadi yang tidak baik, kita sudah siap. Mungkin itu nasihat yang mungkin bisa saya sampaikan, kutipan dari golongan bangsa jin tadi.
dan ini menjadi sebuah wawasan bahwasanya kita memang manusia di dalam fase di akhir zaman. Dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.